Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai update pasien corona yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Corona, kita sudah terhubung dengan reporter Nadia Hutagalung dan juru kamera Irham Andri Aji langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Ya, Nadia, update terkini atau informasi terkini yang Anda dapatkan, berapa orang yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta? Ya, Patricia, update saat ini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang ada di Kemayoran, Jakarta. Saat ini merawat sebanyak 412 pasien rawat inap yang terdiri dari 253 pria dan juga sebanyak 160 perempuan. Dan dari 412 pasien tersebut, ini juga terdiri dari pasien dengan status ODP atau orang dalam pemantauan, kemudian juga pasien dalam pengawasan atau PDP, dan juga pasien yang memang sudah dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Dan untuk datanya sendiri, untuk jumlah pasien yang positif ini adalah sebanyak 101 orang. Kemudian untuk jumlah pasien PDP ini adalah sebanyak 232 dan pasien dengan status ODP adalah sebanyak 80 orang. Jumlah ini sebanyak 412 sebenarnya sudah menurun dibandingkan daripada jumlah kemarin pada hari Senin 30 Maret 2020 yaitu sebanyak 416 pasien. Namun begitu sampai saat ini memang belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit apakah pengurangan pasien tersebut terjadi karena memang ada pasien yang telah dapat disembuhkan atau memang sudah dirujuk ke rumah sakit lain. Karena memang sebenarnya Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini hanya menerima pasien dengan kondisi ringan hingga sedang dan juga berusia di atas dari 15 tahun. Dan apabila memang ada pasien dengan kondisi berat, maka pihak rumah sakit akan segera merujuk pasien tersebut ke rumah sakit yang memang ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Dan selanjutnya informasi yang dapat kami tambahkan untuk jumlah pasien meninggal dunia sampai saat ini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini adalah sebanyak 3 pasien, di mana untuk 2 pasien sebelumnya dinyatakan meninggal pada hari Minggu lalu, yaitu 29 Maret 2020, di mana 2 pasien tersebut, satu pasien merupakan seorang perempuan dengan inisial S yang berusia 72 tahun, sementara pasien kedua yang meninggal dunia adalah seorang pria dengan inisial S, H maksud kami dengan inisial H yang berusia 47 tahun. Dan untuk pasien dengan inisial S sendiri, ini sebenarnya sudah dirawat sejak 26 Maret lalu, sedangkan untuk pasien dengan inisial H, ini baru dirawat 4 jam sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk keterangan terkait penyebab dari meninggalnya kedua pasien di hari Minggu tersebut, ini pihak rumah sakit untuk pasien S tidak merincikan secara detail penyebab kematian dari pasien S, namun untuk pasien H ini diucapkan atau dikonfirmasi adalah karena serangan jantung, meskipun memang pihak rumah sakit sendiri sudah memberikan upaya untuk meresusitasi jantung paru. Kemudian selanjutnya pada hari Senin kemarin di tanggal 30 Maret 2020, ini ada satu pasien lagi yang meninggal dunia, yaitu adalah seorang perempuan dengan inisial R dan berusia 23 tahun. Dan dikonfirmasi penyebab meninggalnya adalah karena gagal nafas. Patricia dan juga pemirsa, untuk update saat ini di Jakarta ada sebanyak 727 pasien, maksud kami 727 orang yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19, sementara untuk di Indonesia sendiri adalah sebanyak 1.543 orang dan 130 orang meninggal dunia, sementara yang dapat disembuhkan adalah sebanyak 86 orang. Sehingga dari data tersebut menjadikan persentase untuk kematian karena COVID-19 di Indonesia ini adalah sebesar 8,8%. Sehingga sampai saat ini pemerintah terus menekankan agar masyarakat selalu menjaga kebersihan, menjaga imunitas tubuh, dan juga melakukan physical distancing atau pembatasan kontak secara langsung karena memang penyebaran COVID-19 antara manusia dengan manusia ini terjadi sangat cepat. Sementara kembali ke Anda, Patricia. Ya, Nadia, bagaimana dengan informasi terkait dengan alat pelindung diri atau mungkin fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran? Apakah mungkin masih mencukupi untuk mengakomodir semua pasien yang dirawat di sana atau mungkin ada kekurangan sampai dengan saat ini? Ya, terkait dengan pengamanan ataupun pengawasan sendiri, saat ini kami melihat memang di halaman dari Rumah Sakit Darurat ini
terlihat adanya tenda-tenda atau ini semacam posko untuk pengamanan terpadu yang dibangun oleh TNI dan juga Polri. Kami juga melihat para petugas yang berjaga ini menggunakan masker dan juga sarung tangan. Terkait dengan fasilitas di rumah sakit ini memang masih mencukupi karena rumah sakit yang diresmikan oleh Presiden pada tanggal 23 Maret ini memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 12.000 orang. Rumah sakit ini juga terdiri dari 7 tower, di mana yang digunakan untuk merawat pasien adalah sebanyak 5 tower. Sementara untuk tower 6 dan juga 7, ini digunakan untuk kedatangan dan juga pemeriksaan pasien. Sementara di tower 1 sendiri ini digunakan untuk tempat para tenaga medis, di mana untuk tenaga medis sendiri ini diisi oleh pihak TNI, Polri, kemudian BUMN dan juga rumah sakit swasta yang bergabung dan juga dapat menangani COVID-19. Dan untuk di Tower 3 ini ditempatkan untuk tim gugus tugas COVID-19 yang diisi oleh pihak TNI, Polri, BNPB, dan juga para relawan. Demikian, Patricia. Baik, terima kasih rekan Nadia Otagalung untuk informasinya. Selamat bertugas kembali.